Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisan Usneni dengan NIM 20803241051 dari Program Studi Pendidikan Akuntansi kelas B20 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bukti transaksi. Materi ini merupakan materi dari mata pelajaran akuntansi dasar. Untuk materi yang akan kita pelajari kali ini, yang pertama itu ada pengertian bukti transaksi. Lalu ada fungsi dari bukti transaksi, dan yang terakhir ada macam-macam bukti transaksi. Yang pertama mengenai pengertian bukti transaksi. Jadi, bukti transaksi adalah dokumen sebagai bukti yang mendukung serta mengesahkan transaksi yang telah dilakukan. Sementara, menurut Otoritas Jasa Keuangan, bukti transaksi menjadi dokumen sebagai tanda bukti yang mendukung serta mengesahkan atas transaksi yang dilakukan atau tanda bukti adanya kewajiban pada pihak lain yang masih harus dilaksanakan. Lalu yang kedua, fungsi bukti transaksi. Bagi suatu bisnis atau perusahaan, sebuah bukti transaksi sangatlah penting untuk mempermudah proses pencatatan. Di sisi lain, pihak akuntan atau bagian keuangan juga tidak akan mau memproses transaksi tersebut apabila tidak ada bukti yang terlampir. Oleh karena itu, bukti transaksi sangatlah penting dalam perusahaan. Selain itu juga terdapat beberapa fungsi dari bukti transaksi, di antaranya yang pertama itu sebagai dasar pencatatan keuangan dalam akuntansi karena memuat data keuangan yang mempengaruhi posisi harta, kewajiban, dan modal perusahaan. Lalu yang kedua, ada meminimalisasi kesalahan yang bisa saja terjadi karena tidak adanya bukti transaksi. Yang ketiga, mengetahui pihak yang terlibat dalam transaksi sehingga mempermudah bagian keuangan untuk mengkonfirmasi serta melakukan pencatatan atas transaksi tersebut. Lalu, yang terakhir, menghindari adanya duplikasi dalam pengumpulan atau pencatatan data keuangan. Selanjutnya, macam-macam bukti transaksi. Dalam melakukan pencatatan keuangan di suatu perusahaan, pastinya harus ada bukti-bukti transaksi yang menjadi dasar pencatatan. Bukti transaksi ini sangat banyak jenisnya. Dan bukti transaksi ini dibedakan menjadi dua, yaitu bukti transaksi internal dan juga bukti transaksi eksternal. Yang pertama yaitu bukti transaksi internal. Bukti transaksi internal merupakan bukti yang dibuat oleh internal perusahaan itu sendiri dan dibuat untuk keperluan internal perusahaan. Berikut akan kita jelaskan mengenai contoh dari bukti transaksi internal. Yang pertama ada bukti kas masuk. Bukti kas masuk adalah bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan telah menerima uang secara cash atau tunai. Kas masuk suatu perusahaan dapat terjadi karena adanya transaksi penerimaan piutang usaha, pendapatan diterima di muka, penerimaan tunai pendapatan, investasi berupa uang tunai, pinjaman dari bank, dan lain sebagainya. Lalu, berikut merupakan contoh dari bukti transaksi kas masuk. Yang kedua, bukti kas keluar. Bukti kas keluar adalah bukti bahwa adanya aliran kas keluar atau perusahaan telah mengeluarkan uang tunai.
Kas keluar ini dapat timbul karena berbagai hal, misalnya perusahaan membayar gaji karyawan, membeli kendaraan secara tunai untuk operasional, membayar utang usaha, membayar beban-beban, dan lain-lain. Berikut merupakan contoh dari format bukti kas keluar. Yang ketiga adalah bukti memorial. Memo adalah bukti pencatatan antar bagian atau manajer yang ada di lingkungan perusahaan untuk mencatat suatu peristiwa atau keadaan yang bersifat intern, seperti adanya penyesuaian aktiva tetap, penyesuaian atas pemakaian perlengkapan, penyesuaian atas utang gaji, dan lain sebagainya. Berikut merupakan contoh format dari bukti memorial. Selain ada bukti transaksi internal, dalam akuntansi juga ada bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi eksternal adalah bukti yang menunjukkan adanya transaksi yang berhubungan dengan pihak luar perusahaan. Contoh transaksi yang berhubungan dengan pihak luar perusahaan diantaranya ada pembelian barang dagang secara kredit atau tunai, penjualan barang dagang secara kredit atau tunai, pembayaran utang usaha, dan lain-lain. Terdapat 6 contoh bukti transaksi eksternal yang akan kita bahas di next slide. Untuk contoh bukti transaksi eksternal yang pertama yaitu kwitansi. Kwitansi adalah sebuah dokumen yang menjadi alat bukti terjadinya pembayaran maupun penerimaan sejumlah uang yang dibuat oleh penjual atau penerima uang dan ditujukan kepada pembeli atau pemberi uang. Lalu ada hal-hal yang termuat dalam kwitansi. Yang pertama ada nama pihak yang menyerahkan uang, lalu ada besarnya nominal dalam angka dan kalimat, peruntukan pembayaran, tempat dan tanggal penyerahan uang, nama dan tanda tangan penerima serta pemberi uang. Yang kedua ada nota debat. Nota debat merupakan bukti transaksi eksternal karena adanya suatu barang atau jasa yang tidak sesuai dengan pesanan atau rusak. Nota debat ini dibuat oleh perusahaan untuk diberikan kepada pihak luar perusahaan. Nota debat ini memberikan informasi bahwa akunnya sudah didebat dengan jumlah tertentu sesuai dengan barang yang diretur. Penerima nota debat dapat mencatat pada akun pihak pengirim nota yang terdapat pada sisi kredit. Lalu ada hal-hal yang harus termuat dalam nota debat, di antaranya nama perusahaan pembeli dan penjual, nomor nota debat, keterangan jumlah barang yang didebitkan atau diretur, jumlah barang yang didebitkan atau diretur, lalu ada harga barang per unit, ada total harga barang, dan juga tanggal pembuatan nota. Berikut merupakan contoh format dari nota debat. Yang ketiga ada nota kredit. Nota kredit merupakan bukti pemberitahuan atau penghitungan yang dikirim suatu perusahaan kepada pelanggannya bahwa akunnya telah dikredit sejumlah tertentu. Secara sederhana, nota kredit adalah bukti transaksi penerimaan barang kembali yang sudah dijual secara kredit dan dibuat oleh pihak penjual lalu dikirimkan ke pembeli. Nota kredit diberikan kepada konsumen supaya konsumen tersebut tahu bahwa akunnya sudah dikredit dengan jumlah tertentu. Penerima nota kredit tersebut akan mencatat pada akun pihak pengirim nota. Lalu nota kredit memuat beberapa hal seperti berikut. Yang pertama, nama perusahaan penjual dan pembeli, alamat perusahaan penjual dan pembeli, nomor nota, tanggal penerbitan, nama barang yang dikembalikan, jumlah barang yang dikembalikan, harga satuan barang, total harga barang, tanda tangan bagian akuntansi penjual, serta tanda tangan penjual.
Nah, gambar tersebut merupakan contoh format dari nota kredit. Yang keempat ada cek. Cek adalah surat perintah tanpa syarat yang ditujukan kepada pihak bank untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebut oleh pemilik rekening bank atau pihak yang memegang cek tersebut. Cek ditandatangani oleh pihak yang menjadi nasabah. Unsur-unsur yang ada dalam cek diantaranya terdapat tulisan cek atau cekue, terdapat nama bank penerbit cek, yang ketiga ada nomor cek, terdapat tanggal penulisan cek, ada perintah untuk membayarkan sejumlah uang, ada jumlah uang baik dalam angka maupun huruf, dan yang terakhir terdapat tanda tangan atau cap perusahaan. Cek sendiri itu bermacam-macam jenisnya. Misalnya ada cek atas nama, cek atas unjuk, cek silang, cek mundur, dan cek kosong. Pada gambar tersebut merupakan contoh dari format cek. Yang kelima ada faktur. Faktur atau dalam bahasa Inggris sering disebut dengan invoice merupakan bukti transaksi pembelian atau penjualan secara kredit. Terdapat dua macam faktur, yakni ada faktur penjualan dan faktur pembelian. Dalam pembuatan faktur, biasanya dibuat sebanyak dua rangkap, yaitu asli dan kopi. Untuk faktur yang asli diberikan kepada pembeli, dan faktur yang kopi disimpan oleh penjual. Pada gambar tersebut merupakan contoh format dari faktur penjualan. Yang keenam sekaligus yang terakhir merupakan rekening koran. Rekening koran merupakan suatu bukti semua aktivitas mutasi kas di bank, baik transfer, masuk, dan keluar, debit atau kredit yang disusun oleh bank untuk kepentingan para nasabahnya dan digunakan sebagai dasar penyesuaian pencatatan antara saldo kas menurut perusahaan dan saldo kas menurut bank. Gambar tersebut merupakan contoh dari rekening koran. Baik, sekian pemaparan materi mengenai bukti transaksi dalam akuntansi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.